Jawa Tengah. Sini, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sini, Mas. Jawa Tengah. Jawa Timur 1. Jawa Timur 1. Pak, siapa namanya? Pak Kepala Desa tahu. Kalau desa selesai masalahnya, negara selesai masalahnya. Benar Bapak Ibu? Nih, izin Pak Menko, kalau saya mengambil waktu dikit. Karena ini tidak terjadwal. Aku tanya, ini harus saya beresin. Kalau ini tidak beres, pasti ada aku beresin di Kementerian Pertanian lagi sebentar. Pak, pupuk belum bertambah? Belum. Wilayah apa? Saya dari Kepala Desa Sukarena, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Pak Dirut, belum sampai. Kita harus sama-sama bertanggung jawab. Pak Dirut, izin ke sini, izin ya. Saya ini orang Solo, Sulawesi, halus-halus. Bapak belum ada tambahan pupuk di desanya? Belum, Pak. Pak Dirut, ini kira-kira apa masalahnya? Daerah Sumatera Selatan, Pak, Musirawas. Harusnya SK Bupatinya sudah keluar, Pak. Berarti tidak ada SK Bupatinya? Belum, Pak. Kalau di kelompok tani belum ada. Pak Menko lapor, kita lebih buka-bukaan. Makanya ke depan ini harus satu komando. Tapi komandonya 7. Kami kirim pupuk itu sejak Januari ya keputusan. Januari, sekarang sudah bulan 11. Tapi ini tidak sampai. Tambahan 100%. Tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan, pupuk itu tidak ada. Padahal pupuk numpuk. Pak Dirut, pakai mic. Sekarang baru berapa persen pupuk tersalur? Dari 9, maaf, kami ulangi, Bapak Presiden Republik Indonesia telah menambah kuota 100%. Bukan 50, 100% seluruh Indonesia. Yang kedua kemarin adalah ada utang petani nelayan dengan macet 10 tahun kalau tidak salah, itu diputihkan oleh Bapak Presiden. Begitu sayangnya pada petani, pada UMKM, masyarakat kecil, itu perintah Bapak Presiden. Ini aku harus selesaikan. Pak, kenapa? Jadi mohon izin Bapak, SK dari Gubernur dan Bupati seharusnya sudah selesai pada bulan Juli semuanya. Tapi ini yang saya belum tahu, seharusnya yang dari Pak, bisa nggak ditelepon langsung siapa distributornya sana? Bupatinya tahu? Nah, inilah menteri kita, Menteri Pertanian Pak Andi Amran. Ya, pantasan ini pupuk langka di daerah-daerah. Ternyata di sini ada yang tidak ada yang putus. Artinya tidak sesuai dengan jalur satu komando. Beginilah apalah ini pejabat-pejabat di daerah ini, kenapa bisa itu pupuk langka? Harusnya dicek sampai ke bawah ke distributor. Jangan-jangan di situ ada permainan. Ini tidak main-main sekarang ini, kawan. Para menteri sudah diberikan ya wewenang untuk memecat semua pejabat-pejabat yang di bawahnya yang tidak bisa menjalankan tugasnya. Perintah Pak Prabowo sudah jelas ya, untuk mengutamakan rakyat, kepentingan umum. Apalagi ini sekarang sudah ada Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus ya. Selama menteri-menteri ini bekerja dengan benar dan menyelesaikan semua permasalahan, tidak ragu memutasi bahkan memecat ya oknum-oknum pejabat yang merugikan rakyat, maka pengawasan atau tidak perlu ada investigasi khusus ya. Terkecuali menteri-menteri ini tidak bisa menyelesaikan masalah dan ada penyimpangan di dalam oknum-oknum pejabatnya, maka Badan Investigasi Khusus turun tangan.
Ini harus di cross check. Kenapa itu pupuk yang sudah dibantu oleh presiden, pemerintah 100% tidak sampai ke petani? Harus dicek ini, harus ditelusuri siapa yang bermain di situ. Jadi selama ini kalau saya ya di media sosial, ya di TikTok saya, di YouTube saya, itu terkadang ada petani yang bertanya, "Pak, kenapa pupuk langka?" Nah, kemudian ada lagi yang bilang, "Kenapa pupuk mahal?" Padahal ini kasihan, sudah ada bantuan dari pemerintah pusat ya kepada seluruh petani yang ada di Indonesia ini. Tapi kenapa itu pupuk bisa langka? Ya kan? Nah, ini salah satu yang dicek oleh pertanian. Makanya ini harus dicek semuanya. Ya, mungkin harus ada pengaduan khusus ya, harus ada pengaduan khusus. Ya setiap desa ya dari para petani harus disiapkan nomor khusus untuk mengadu ini. Ya, jadi kalau ada nomor khusus untuk mengadu, ini cepat bisa ditindaklanjuti. Sekarang ini kita lihat kawan, ya viral dulu baru ditangani. Yang paling cepat viral itu ya di TikTok, di YouTube, ya di video snack, di Facebook. Biasanya permasalahan-permasalahan yang viral itu baru diperhatikan. Maka itu kepada saudara-saudaraku, jangan ragu-ragu, kenali itu medsos ya, khususnya di desa-desa. Jadi kalau ada permasalahan di daerah mau cepat viral, harus punya medsos, harus punya media sosial. Paling tidak punya Facebook, punya YouTube, punya TikTok, punya snack video, punya Instagram, ya kan, sehingga netizen plus 62 membantu memviralkan sampailah ke para pejabat. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin harus disiapkan nomor khusus setiap kementerian untuk pengaduan. Misalnya kemarin Menteri Pertanian sudah melepaskan nomornya, ya kan, itu bagus. Jadi seluruh petani harus tahu nomornya Menteri Pertanian. Ya, mudah-mudahan menteri-menteri yang lain juga memberikan nomor telepon atau nomor WA-nya secara umum. Ya seperti masalah pertanahan, ya masalah korupsi, ya masalah penyalahgunaan wewenang. Ini biar segera. Nah, jika sudah dilaporkan dengan nomornya tapi tidak ada tanggapan, nah baru kita viralkan sama-sama kawan. Saya secara pribadi siap memviralkan permasalahan saudaraku, dan itu gratis. Gratis itu ya, tidak perlu bayar, gratis ku viralkan. Nah silakan ya, komen di YouTube saya, komen di TikTok saya, ya kirim videonya atau tag saya, kita viralkan sama-sama. Karena biasanya permasalahan yang viral itu baru bisa ditanggapi. Kenapa? Ya karena keterbatasan, mungkin ya keterbatasan pemerintah untuk mengakomodir seluruh Indonesia dalam waktu cepat. Makanya viral itu yang paling mantap. Ya, itu kawan. Yang setuju baikkan videonya dan tetap semangat bersih-bersih Kabinet Merah Putih demi rakyat Indonesia merdeka.